قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsirah. Dan kaum muslimin, masih rame pembahasan tentang fatwa haram sonhorek yang dikeluarkan dalam acara Bahsul Masail di Pondok Pesantren Besuk, Pasuruan, Jawa Timur, di mana Bahsul Masail tersebut dihadiri kurang lebih 50 ulama, 50 ulama dari 50 pondok pesantren yang ada di Jawa dan Madura. Sehingga fatwa tersebut bukan fatwa yang dikeluarkan seenak udele dewe kaum muslimin. Ya. Fatwa tersebut keluar tentu berdasarkan pengamatan atau penelitian yang dilakukan oleh ulama-ulama yang hadir pada acara Bahsul Masail tersebut kaum muslimin. Tapi sayang, sepertinya fatwa tersebut justru malah jadi bahan guyonan oleh para pengusaha sonhorek yang menurut kami itu juga karena faktor adanya kiai-kiai, gus-gus yang mereka mengaburkan maksud dari fatwa haram sonhorek, ya. Dan sebenarnya kalau menurut kami kaum muslimin, sebenarnya mereka faham, ya, mereka faham apa yang melatar belakangi keluarnya fatwa haram terhadap sonhorek, ya. Tapi ya namanya kiai, gus, ya itu banyak juga yang karena kepentingan perut, sehingga ya kalau ceramah yang penting jamaahnya seneng, besok diundang lagi. Karena kalau dia mendukung fatwa haram sonhorek, ya nanti dia nggak diundang lagi. Jadi jobnya sepi, amplop nggak dapet, ya. Jadi kalau ceramah ya yang penting jamaahnya seneng, ya. Nggak peduli dengan dampak yang akan ditimbulkan, ya, masa bodoh. Yang penting besok diundang lagi dapat amplop, ya. Dan coba kaum muslimin kita simak bagaimana komentar para pelaku sonhorek atau pemilik sonhorek terhadap fatwa haram yang dikeluarkan oleh para ulama yang ada di Jawa dan Madura, ya. Kita simak videonya kaum muslimin. Sonmu haram, mlebu neraka kapok piye? Kaya panitia swarga ngarom-ngarom lek. Son haram ha? Oh, sonhorek haram piye? Sonhorek haram iki kaya wis tau mati ngarom-ngaromne. Wis tau mati ngaromno ora apa-apa. Jadi dosa ruwe lek wis bar mati. Wis angel iki. Sing haram apa nih? Berarti Ya didelok ae to, gara-gara sonhorek iki ning burine nek apa. Apa gawe gendaan. Lah kuwi mok haramne ora apa-apa. Terus tinggi perjudian barang kuwi haram ora apa-apa. Dancer barang kuwi sing ora patek klamben kuwi haram ndak apa-apa. Tapi lek sonhorek kok haramne jan. Peh mbok yo didelok sik. Ditinjau kembali omonganmu ya toh. Peh ora bener kuwi. ibarat to. Pokoke wis kaya wis tau roh swarga karo neraka ya toh. Lek pengen roh kuwi mati sik, engko lek baru roh ya toh. Berarti enek bal-balan rawa ambil sendelok ya. Wis bar kuwi ning burine enek totoan, enek mainan. Mosok yo bal-balane ya arep karam-karamne. Dadi wong rada maju coba karom. Kowe wong luar negeri lho bahas wis bom atom, nuklir, robot, mobil, kene halal karom. Nah, apa wi? Nasab yuk. Kapan majumu manut kowe Pak De wis. Coba kaum muslimin, ya. Ini kan ya bagi kami sudah merendahkan muruah para ulama yang mereka melakukan bahsul masail kemudian mengeluarkan fatwa haram terhadap sonhorek, ya, sampai mengatakan apa? Tinjau kembali omonganmu, ya. Jadi fatwanya itu disuruh ninjau kembali. Padahal itu fatwa yang dihasilkan dari hasil diskusi para ulama, ya, bukan hanya satu orang saja. Mereka sudah berdiskusi, bahkan ya, ada perwakilan dari 50 pondok pesantren. Ya, kalau satu pesantren
mengutus 2 utusan, ya, sudah 100 orang artinya. Ya, hasil diskusi mereka, ya, 100 ulama, ya katakanlah 50 ulama, ya, disuruh meninjau kembali oleh pengusaha Sonhorek. Ini kan nggak punya adab namanya. Ya. Jadi ulamanya ya seperti nggak punya muruah sama sekali. Fatwa dari ulama itu udah dianggap ya omong kosong, ya, disuruh ninjau kembali. Yaitu entah karena mereka benar-benar gagal faham, tidak faham, atau memang ya karena ada tokoh-tokoh agama yang memang mengaburkan makna, mengaburkan maksud dari diharamkannya Sonhorek tersebut. Diharamkan kan karena konsep Sonhoreknya, bukan sound sistemnya yang diharamkan. Ya, kalau sound system itu kan benda mati, ya seperti parang, seperti pisau. Ya, kalau digunakan untuk yang manfaat, ya bagus. Ya, kalau digunakan untuk yang haram, ya jadi haram. Jadi bukan zat, bukan alat sound systemnya yang diharamkan, tapi konsep acaranya. Ya, kalau konsep acara Sonhorek kan ya kita tahu lah. Ya, Sonhorek itu kan suaranya menggelegar, ya sampai getarannya menghancurkan bangunan. Ya, ada rumah sampai hancur gara-gara suara Sonhorek. Kemudian diiringi sama penari-penari. Dan jelas tidak menutup aurat. Dan itu sudah cukup dikenal. Ya, Sonhorek itu ya seperti itu konsepnya. Ya, kalau nggak seperti itu konsepnya, nggak disebut Sonhorek. Karena selama ini sound system itu sudah ada. Yang suaranya besar pun sudah ada. Tapi nggak dinamakan Sonhorek. Karena apa? Nggak menimbulkan horek. Kemudian nggak juga menimbulkan ya hal-hal yang negatif lah. Ya, adanya penari, perempuan, laki-laki, campur baur. Ya, dan macam-macam lah. Jadi kalau menurut kami komentar dari pemilik Sonhorek ini ya cukup merendahkan ulama ya. Apalagi sampai ngatakan kalau mau ngarom-ngaromno yo mati dhisik ya. Delok neraka dhisik, delok surga dhisik baru ngarom-ngaromno gak apa-apa. Lek gorong tahu ndelok surga, gorong tahu ndelok neraka ngarom-ngaromno. Jadi orang itu ya menyebut halal haram itu harus melihat surga, melihat neraka dulu. Kalau belum melihat surga, belum melihat neraka, nggak boleh mengharamkan sesuatu. Ini logika macam apa ini kaum muslimin ya? Apalagi katanya ya masa bahasnya halal haram. Ya iyalah orang Islam bahasanya seperti itu. Ya, harus selektif mana halal mana haram karena urusannya akhirat. Ya, kalau orang luar negeri, apalagi orang kafir mikirin nuklir, mikirin robot, mikirin apa ya terserah mereka. Ya. Kalau kita orang Islam kan ya cuma mampir saja di dunia ini. Tujuannya akhirat bukan dunia. Ya. Dan coba kaum muslimin, ini ada satu komentar lagi dari pengusaha Sonhorek ya dari Cak Brewok. Coba kita lihat videonya kaum muslimin. Terus telinganya rusak gara-gara Sonhorek itu tidak ada. Belum pernah nemu saya. Terus ada nggak mas perlu sampai mengalami gangguan pendengaran atau gimana gitu? Nggak ada. Itu cerita-cerita yang dibangun itu hoak gitu. Saya tiap hari kan di depan sam dengerin nggak masalah, nggak apa-apa itu. Belum ada sejarahnya. Terus telinganya rusak gara-gara Sonhorek itu tidak ada. Belum pernah nemu saya. Ini cari pembenaran kaum muslimin ya. Ya memang belum ada berita yang mengatakan ada orang yang gendang telinganya pecah karena Sonhorek ya. Tapi apakah harus nunggu ada dulu ya baru kemudian Sonhorek ini ditertibkan ya. Dan telinga ini luar biasa. Telinga ini ya karena buatan Allah. Kalau buatan Jepang mungkin sudah hancur kena Sonhorek ya. Wong bangunan saja sampai hancur seperti ini kaum muslimin. Coba kaum muslimin ya, berita yang seperti itu ya bukan 1, 2,
3 berita kaum muslimin. Banyak berita. Ya, banyak berita, rumah rusak, bangunan rusak karena sound horeg. Itu bangunan kaum muslimin. Ya. Buatan manusia. Ya, mungkin telinga kita ini kalau buatan manusia sudah hancur kena sound horeg. Ya, selaput gendang itu kan tipis. Ya, ada sesuatu yang dapat memicu dia bergetar, sekecil apapun dia bergetar. Sampai orang bisik-bisik saja dia bergetar. Sampai suara yang keras dia bergetar, enggak juga hancur. Sampai suara ya beledek, ya suara petir yang menakutkan, itu saja gendang telinga kita enggak pecah. Mungkin kalau dia buatan Jepang, buatan Cina udah hancur kena sound horeg, ya. Dan berita yang seperti itu ya bukan 1-2 lah kaum muslimin. Ya, jadi itu cuma cari pembenaran saja. Ya. Dampak buruk yang ditimbulkan sound horeg itu banyak. Ya, belum lagi sound horeg dimuat dengan kendaraan yang overdimensi. Sampai kemudian kalau mau lewat ke suatu tempat, jalannya nggak muat karena ada jembatan, ada gapura, jembatannya dihancurkan, gapuranya dihancurkan. Yang jelas dampak dari sound horeg itu nggak ada baik-baiknya kaum muslimin. Ya, dari konsepnya saja, ya, sound horeg itu diharuskan mengeluarkan suara yang di luar kebutuhan manusia. Ya, kita nggak butuh mendengarkan suara itu sampai bergetar, kan nggak butuh. Untuk apa? Jadi ya sangat benarlah konsep sound horeg ini diharamkan sama ulama. Ya, sudah berlebih-lebihan. Ya, kemudian juga yang pasti menghambur-hamburkan harta, karena untuk membuat sound horeg itu kan bukan sedikit biayanya, ya, miliaran. Belum lagi kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan, ya, kemudian kemaksiatan-kemaksiatan yang menyertai, ya, jadi jelas ya hukumnya haram kaum muslimin. Ya, tapi sayang kaum muslimin, memang ada kiai-kiai yang mencoba mengaburkan tujuan dari para ulama mengharamkan sound horeg ini kaum muslimin. Ya, contohnya kiai yang satu ini kaum muslimin. Ini kiai yang sepertinya ya cari aman ya supaya tetap diundang biar dapat amplop ya. Coba kita lihat videonya kaum muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anu niki sone sound horeg ya. Mulai kok enak ngono kok. Ya no. Laluran guyu-guyu tok laluran. Napa ya kok enak kan lho. Terusaken pun ya enak ngeten. Mboten mawon. Lah kula kate melok ngarepno nggih mboten wani derek. Ya kiyaine dhewe ya paling nglakoni kok. Lah kampanye pilkada iki. Nggih ya. Niki malah pilkada malah rong grup kiyaine kabeh melok, bunyaine melok. Nggih. Sound horeg karo nggih. Manggene ge ono kene nggih ya. Melok ae sampeyan. Padhe. Mulai kula kok seneng ngoten rek ya. Lah kula kate nglarang nggih mboten wani sebab kiai ning nglakoni nek biyen oleh saiki gak oleh. Dipun ngoten rek ya. Pun niki guyon rek ya. Temene kula nggih seneng derek. Pun paham nggih? Temene kula seneng. Lakon nglarang mboten wani soalnya kiai ini nglakoni melok zaman biyen. Ono kene ya. Iya. Walah, buat. Ini rahasia lho, nggih. Nah, coba kaum muslimin, ya. Ini kan kiai yang mencoba mengaburkan maksud dari fatwa diharamkannya sound horeg kaum muslimin. Ini kiai malah muji ya. Oh, ini sound horeg ya. Oh, pantesan suaranya bagus, suaranya enak. Ya saya nggak berani mengharamkan. Wong kiai-kiainya juga make. Na'udzubillah min dzalik. Kami rasa mungkin nggak ngerti lah kaum muslimin maksud dari para ulama yang mengharamkan sound horeg. Ya. Yang mereka haramkan itu bukan sound sistemnya, tapi konsep sound horeg yang dikenal selama ini ya seperti itu. Sound system yang digunakan untuk muter musik dengan suara yang menggelegar sampai bergetar-getar, sampai bangunan itu bisa hancur ya karena suaranya. Ya. Kemudian di belakangnya diiringi sama penari-penari yang tidak menutup aurat, jadi tontonan orang banyak. Jadi seperti diskotik yang berjalan. Itu yang diharamkan. Bukan sound systemnya yang diharamkan. Kalau sound system nggak diharamkan. Ya. Sound system itu sudah ada dari dulu.
Ya sudah ada dari dulu. Yang suaranya menggelegar juga sudah ada dari dulu. Cuma kan konsepnya tidak seperti sound horeg seperti yang dikenal sekarang. Ya, tapi kiai-kiai model yang seperti ini kaum muslimin yang sebenarnya justru malah menjauhkan orang-orang, menjauhkan kaum muslimin dari kebenaran. Ini kiai-kiai yang seperti ini biasanya ya kiai yang penting jamaah seneng, yang penting besok diundang lagi, dapat amplop, biasanya seperti itu. Ya, coba dulu ketika ada acara apapun di tanah lapang, di lapangan dan sebagainya, ketika suaranya menggelegar, enggak juga disebut sound horeg? Enggak. Ya, baru kemudian muncul sound system yang ditata di mobil, suaranya menggelegar, ya dikasih lighting, lampu gemerlap, kemudian keliling, ya, bangunan yang terkena getaran bisa hancur, ya, pas keliling diiringi sama penari-penari yang kemudian menjadi tontonan dari orang tua, dewasa sampai anak-anak. Itulah yang kemudian disebut sound horeg. Kalau sound system dari dulu, Karnaval juga pakai sound system, tapi nggak disebut sound horeg. Karena konsepnya sudah beda. Ya, padahal Pak Kiai ini, kalau dia pengen meluruskan masyarakat, meluruskan kaum muslimin, dia cukup menjelaskan, Pak, sound itu kalau digunakan untuk acara yang seperti ini nggak apa-apa. Dan ini namanya kan bukan sound horeg, meskipun suaranya besar. Ya, tapi kalau sound horeg seperti yang difatwakan para ulama digunakan untuk acara-acara yang nggak jelas, keliling desa dengan suara yang horeg sampai menimbulkan keresahan masyarakat, rumah bisa rusak, ya kaca bisa pecah, kemudian ada penari-penarinya ditonton sama banyak kalangan, itu yang diharamkan, itu yang nggak boleh. Padahal kiainya cukup menjelaskan seperti itu, selesai. Masyarakat paham, tapi karena kiai ini juga ya, kelaparan, ya wajar ngomongnya seperti itu. Ini kiai kelaparan yang biasanya seperti ini kaum muslimin. Ya, ini pinter memanfaatkan kondisi, ya, memanfaatkan situasi. Di tengah polemik masalah sound horeg haram, dia mencoba untuk masuk ke polemik dengan mencoba mengkaburkan makna, mengaburkan maksud dari fatwa haram sound horeg. Ya, sehingga nanti ketika sound horeg pengen promosi lagi supaya terkesan halal, ngundangnya kiai-kiai yang model seperti ini. Ya, dan kelihatan rame, kemudian banyak dukungan. Kiai seperti ini akhirnya apa? Ya, jadi brandingnya sound horeg. Ya, jadi biasanya seperti itu. Ya, yang penting urusan fulus. Kiai-kiai model seperti ini kaum muslimin ya. Dan kiai-kiai yang model seperti inilah ya yang menghancurkan muruah kiai-kiai yang lurus di hadapan masyarakat muslim ya. Seperti ya para pengusaha sound horeg tadi ketika mengomentari fatwa ulama yang mengharamkan sound horeg, kata-katanya sampai seperti itu, merendahkan para ulama. Itu gara-gara kiai yang model-model seperti ini ya. Naudzubillah min dzalik ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.